Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Eh, Kembali kami mengingatkan penggunaan sekolah kita untuk mata kuliah pendidikan Pancasila untuk pekan ke-4, 5, dan 6 ini metodenya sama, menggunakan metode collaborative learning yang mana bentuknya ada presentasi kelompok. Tuh. Sehingga kemudian mungkin penyampaian ini berlaku untuk 3 pekan berturut-turut. Nah, eh, kalau kita lihat RPS kita, di RPS kita ini eh, ada sub CPMK ketiga mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi eh, mungkin sederhananya membuktikan bahwa Pancasila itu adalah sebuah sistem filsafat. Nah, kalau kita lihat di RPS, sebarannya ini pekan ketiga sampai pekan ke-6 selama 4 pekan itu sub CPMK 3. Nah, pekan ketiga sudah kita lewati di mana bentuknya kuliah interaktif, walaupun metodenya ini adalah collaborative learning, ada tugas individu kemarin, ada topik yang dibahas di mana ada small group discussion yang masing-masing membahas tentang hakikat setiap sila-sila Pancasila itu. Jadi di pekan pertama mahasiswa menelusuri sumber dari sila-sila Pancasila itu dari nilai sosial budaya bangsa dan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang ada di Nusantara. Sementara di pekan ketiga kemarin membahas tentang bagaimana hakikatnya setiap sila itu. Jadi kalau mahasiswa sudah tahu bahwa betul Pancasila itu berasal dari masyarakat Nusantara, nenek moyang kita, kemudian mahasiswa mengetahui apa sebenarnya makna, apa sebenarnya esensi, apa sebenarnya hakikat dari sila-sila Pancasila itu, harapannya bisa memandu di dalam proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sehingga itu menjadi mudah di dalam melakukan revitalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di pekan ke-4, 5, dan 6 selama 3 pekan ini akan dinilai tentang kemampuan mahasiswa mempresentasi. Jadi ada tugas kelompok di mana bisa dilihat di sekolah pekan ke-4, 5, dan 6 gitu. Di mana di sini ada hakikat sila-sila Pancasila. Kalau di pekan ke-4 kita lihat tentang hakikat sila ketuhanan dan sila persatuan. Kemudian di pekan ke-5 akan dikaji hakikat sila kedua dan sila kelima. Kemudian di pekan ke-6 akan dikaji hakikat sila keempat, demokrasi. Baik. Nah, kalau kita lihat di sekolah, adik-adik, siswa sekalian, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, bahwa di sini ada sub CPMK 3. Di sini tertera tugas di pekan ke-4, 5, dan pekan ke-6. Kita buka pekan ke-4, karena 4, 5, 6 ini sama metodenya, sama bentuknya, cuma topiknya berbeda. Ada beberapa video yang mahasiswa bisa lihat, lalu kemudian harapannya memahami isi video itu. Dosen juga bisa memasukkan video yang terkait, khususnya video yang tentu dibuat oleh dosen masing-masing. Tapi kalau kemudian belum, cukup dengan melihat video-video yang diupload, karena video ini ada contoh-contoh presentasi dari mahasiswa-mahasiswa semester sebelumnya. Nah, yang pokok dilihat adalah yang PDF ini. Jadi PDF ini harap dibuka, di-download, lalu kemudian dipahami isinya. Jadi di sini sudah ada kegiatan mandirinya apa, membaca literatur terkait dengan kasus atau eh, tema pembelajaran kita, kemudian eh, lihat video. Nah, kelompoknya kan ada 5. Nah, kelompoknya ada 7 ya, ada 7. Sehingga ada kelompok pemateri, ada kelompok peserta tentunya. Nah, tentu tugasnya kelompok materi buat makalah, buat PPT, presentasi. Sementara kelompok peserta itu buat paper kelompok.
lalu sebentar di umpan balik. Harapannya adalah supaya kelompok materi dan kelompok peserta itu sama-sama membahas materi ini. Karena sekali lagi ini perkuliahan, bukan seminar ya. Jadi buat makalah, PPT, dan presentasi. Sementara kelompok 2 sampai 7, ya dia juga membuat paper kelompok. Tapi fokus langsung pada satu masalah dan solusinya. Apa masalah dan solusinya? Karena kan kita sudah bahas, misalnya kemarin di pertemuan ketiga kita sudah bahas, misalnya makna dari sila pertama itu bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kemudian diharapkan ada toleransi di antara umat beragama. Tapi faktanya terkadang terjadi konflik antar umat beragama. Nah itu kan satu masalah gitu. Ya tentu dicari apa penyebabnya, lalu kemudian apa solusinya. Itu yang dilakukan. Contoh kasus saya ini contoh ya. Oke, ini petunjuk teknisnya, silakan dilihat adik-adik sekalian. Sekali lagi dosen bisa memberikan petunjuk yang berbeda, harapannya tetap kemudian kita bisa mencapai sub CPNK ketiga kita. Jadi sila ketiga pertama dan ketiga itu yang kemudian dikaji di pekan keempat. Nah, sini digambarkan bagaimana realita kehidupan. Ini kan sebenarnya hakikatnya sudah di pekan ketiga kita sudah bahas ini. Apa sih sebenarnya maknanya itu ketuhanan yang Maha Esa? Apa maknanya persatuan Indonesia? Lalu kita gambarkan realitanya. Sudah itu apa masalahnya? Lalu apa solusinya? Ini kan ada banyak ini contoh saja. Ini bisa lebih dari ini tafsirannya. Jadi jangan hanya terfokus pada 4 tafsiran ini. Gitu. Ya, ada bisa dilihat ya mengenai prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Lalu sila ketiga ini bisa dilihat ada poin-poinnya. Kemudian di situ tentu ada nasionalisme gitu. Kemudian ada nilai solidaritas dan setia kawanan. Nah, eh, ada fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak negara gagal. Banyak negara gagal. Banyak kerajaan-kerajaan masa lalu juga gagal menjaga eksistensi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana kesatuan wilayah itu, NKRI itu tetap terjaga. Bagaimana persatuan bangsa yang latar belakang agama, kepercayaan, dan suku bangsa yang berbeda-beda itu tetap bersatu dalam keberagaman. Gitu. Nah, itulah yang kemudian silakan nanti dilihat. Silakan pilih bagian-bagian yang mau dijelaskan. Bisa juga dua-duanya. Kalau yang tadi yang pertama ini eh, tema-temanya. Silakan nanti mengangkat salah satu di antara tema ini untuk buat makalah dan PPT-nya. Sama juga dengan kelompok-kelompok peserta bisa ngambil tema-tema ini untuk kemudian menelisik satu masalah lalu apa solusinya. Itu isi papernya. Jadi paper langsung pada isi. Sementara makalah ada bagian-bagian yang harus dijelaskan. Ada penggambaran konsep, ada penggambaran realita, ada masalah, lalu ada solusi. Sementara kalau paper langsung pada masalah dan solusi. Supaya nanti bisa berbagi, bisa saling memberi informasi. Kemudian di-download, cukup satu orang saja, ketua kelompok mewakili mendownload. Ya, nanti tulis saja, lihat petunjuknya di situ. Makalah kelompok satu, ya, PPT kelompok satu, paper kelompok dua, paper kelompok tiga, paper kelompok empat, lima. Satu saja. Karena nanti akan dikasih nilai uh, nilai kelompok gitu, sesuai dengan kelompoknya. Jadi kualitas tugas itu akan sama nilainya semua anggota kelompok. Yang berbeda nanti adalah ketepatan ide dan kejelasan uraian pada saat dia menjelaskan. Karena ada juga memang menu di mana di situ dosen akan memberikan penilaian terkait dengan ketepatan ide dan kejelasan uraian. Dosen juga bisa memberi topik gitu, untuk dijawab mahasiswa. Tapi kalau saya tidak kasih karena sudah disusun berdasarkan pemetaan nilai sehingga nilainya 100. Kalau ditambah lagi indikator nilai itu bisa lebih 100 dan itu tentu harus diperbaiki ulang lagi gitu. Biasanya forum kami buka kalau hari libur atau dosennya berhalangan hadir. Ya, itu berlaku sama dengan pekan 5 dan 6 ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mahasiswa bisa lihat tuh. Kurang lebih sama itu. Kami bukan kurang lebih sama modelnya, cuma temanya yang berbeda antara 4, 5 dan 6. Perhatikan saja di pekan mana, lalu kemudian apa temanya. Baik, saya pikir itu penyampaian dari saya. Karena nanti skenario-nya di kelas ini bisa dilihat
bagaimana skenario di kelas itu, ada skenario yang sama di 4, 5, 6. Bisa dilihat ini misalnya Bapak Ibu dosen kalau mau memandu kelasnya, ini kan sudah dibagi 7 kelompok. Nah, kemudian satu kelompok materi, 6 kelompok peserta. Gitu. Kelompok materi dan kelompok peserta membahas topik yang telah ditentukan. Ada PDF-nya tadi. Ya, kalau bisa ya materi itu maksimal 25 menit. Kelompok peserta itu 6 kali 5 menit, 30 menit. Nanti diskusinya 35 menit. Nah, kalau ini konsisten dilakukan, maka cukup waktu kita 90 menit. Tapi sekali lagi harus konsisten. Ini skenario. Baik, saya pikir itu dari saya mewakili tim dosen pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.